Saya coba kamu akan kasih materi mengenai phylogenetics. Jadi seperti membangun konstruksi phylogenetik itu seperti tree di data DNA, data RNA atau protein. Jadi ini title-nya Introduction to Data Analysis in Molecular Phylogenetics. Jadi dari phylogenetic tree ini kita bisa belajar nanti evolusi dari spesies. Misalnya kalau datanya ini kan keluarga ya. Kalau data dari keluarga nanti kita juga kalau kita ambil sampel DNA-nya, kita sequencing. Nah, dari kakek, nenek ya, dari ayah, ibu nanti kelihatan nih kira-kira yang paling dekat yang mana, seperti itu. Itulah gunanya tentang phylogenetic tree. Mungkin untuk tes tes DNA ya kata orang itu. Tes DNA apakah benar ini ayahnya atau apakah benar ini ibunya. Itu juga bisa dilihat dari konstruksi phylogenetic tree-nya. Kira-kira mereka berasal dari the same ancestor atau tidak. Nah, misalnya kan ini kita ya. Misalnya ini kita, terus ini orang tua kita, ini siblings kita. Nah, itu kan kita sama siblings itu berasal dari ancestor yang di sini ya. Jadi orang tua kita tuh bersaudara di sini misalnya. Sedangkan orang tua kita itu ancestornya dari grandparents dan seterusnya. Nah, ini nanti kita bahas, ini ilustrasi saja ya. Jadi terlihat nanti evolusinya seperti apa. Nah, kalau di sini ini hewan ya, spesies ya. Hewan ada ikan dan lain-lain. Nah, nanti terlihat ini kira-kira evolusinya itu terjadi berapa lama, terus evolusinya itu apa saja, dan ini terlihat dari sini. Nah, ini kita namakan pembelajaran phylogenetics. Yang pertama mungkin kita belajar dulu terminologinya. Jadi ada yang dinamakan takson atau taksa ya. Jadi ini data ya, takson atau taksa itu kita bisa sebutnya data DNA-nya ya. Misalnya di sini, di tree ini ada 3 taksa. Takson 1, takson 2, takson 3. Nah, ini mungkin bisa diartikan juga kita download data dari spesies human 1, spesies human 2, spesies human 3. Nah, itu kita sebut taksa ya. Nah, kalau taksonominya itu the study of how to classify species, nah itu disebut taksonomi. Jadi kita mengklasifikasi spesies. Nah, misalnya ada data COVID-19. Nah, kita pengen lihat apakah masing-masing varian itu bisa diklasifikasi ya, bisa digrupkan. Nah, itu kita bilangnya taksonomi. Nah, sedangkan phylogeny itu a representation of how organism are related. Nah, nanti kita bisa menyebutkan, oh dia kalau di satu clade, spesiesnya di satu clade itu dia related. Atau kalau dia di clade yang jauh, kita bisa menyebutkannya spesies ini tidak related ya, atau udah jauh. Jadi this is the phylogeny of the phylogenetic tree for the taksa 1 sampai 3 ya. Nah, ini misalnya phylogeny-nya ya. Oke, ini terms-nya. Jadi ini phylogenetic tree-nya, misalnya di sini B sama C ini, takson B sama takson C atau data B sama data C, ini dia terletak di satu clade ya. Jadi dia relationship-nya paling dekat. Jadi misalnya mungkin ini sama variannya. Kalau di data COVID-19 mungkin dia paling dekat di sini karena dia variannya sama. Mungkin ini variannya yang berbeda yang A nih. Ini varian yang awal, setelah mutasi dia ke sini ya. Nah, kalau kita baca seperti ini. Nah, misalnya ini kan awalnya ya. Awalnya misalnya di COVID-19
the fastest ancestor tuh is in here. Oke. Nah, misalnya ini COVID-19 yang di Cina ya, varian yang di Cina. Nah, mungkin karena ada mutasi, makanya dia bercabang di sini. Nah, ini mungkin mutasi varian beta ya, varian beta. Ini mutasinya terjadi di sini. Nah, jadi makanya ada ini namanya ancestor ya. Common ancestor dari seluruh 4 taksa ini di sini. Oke. Tapi kalau common ancestor dari taksa B sama C itu di sini. Tapi kalau common ancestor dari taksa D, taksa B sama taksa C di sini. Jadi ini ada beberapa kali mutasi ya. Jadi kan ini ada 4 data. Ada 4 data atau takson atau taksa. Pertama terjadi mutasi di sini. Oke, jadi dia terbelah 2 tree-nya. Nah, setelah itu ada juga terjadi mutasi di sini. Jadi terbelah 2 lagi. Misalnya ini pertama sequence-nya itu ada 250 sites. Di sites ke-3 dari A mutasi ke C, makanya ada ke sini. Nah, di site ketiga juga dari A mutasinya nggak ke C, tapi ke T. Jadi ke sini ya. Jadi dia ke sini. Nah, dari sini dari sequence yang mutasi 1 kali tadi, dia mutasi lagi di sites nomor 10. Dari A ke T ke sini, dari A ke G ke sini. Nah, setelah itu dari sini juga ada mutasi lagi. Nah, seperti itu. Jadi intinya dari pohon phylogenetik ini kita bisa lihat B sama C itu memiliki jumlah mutasi yang paling rendah ya. Jadi makanya common ancestor-nya di sini. Tapi antara B, C dan D jadi tingkat mutasinya itu lebih banyak ya. Misalnya C sama D tingkat mutasinya lebih banyak dibandingkan C sama B. Oke, karena kalau C sama D common ancestor-nya itu di sini ya. Dan C sama D tingkat mutasinya itu lebih sedikit dibandingkan C dengan A. Karena kalau C dengan A tingkat common ancestor-nya di sini. Nah, jadi dari pohon phylogenetic tree ini kita bisa membaca evolusinya ya. Evolusi dari takson atau dari data yang kita punya. Nah, dari data tree seperti ini bisa dipecah lagi ya. Misalnya kita punya keseluruhan data A, B, C, D. Kita pengen fokus ke data A, B, C saja. Kita nggak mau fokus ke varian D. Nah, kita bisa pecah seperti ini datanya. Ya. Jadi A berarti dia cuman ke B, C ya. Jadi kita buang yang D-nya. Karena kita nggak mau fokus ke D ya. Nah, misalnya juga kita mau cuman fokus ke data A, C, dan D. Ya, berarti dia akan seperti ini. Ini cara mecah tree-nya ya. Nah, tree ini nggak tree ini untuk membangunnya ada metodenya. Nanti kita bahas. Tapi dari sini ngerti ya? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, misalnya di sini jadi di sini ada 2 strain ya, 2 strains dari HIV ya, in humans. Jadi ada HIV-1 dan HIV-2 ya. Ada 2 strain. Jadi HIV-1 ini is a virulent cause of AIDS epidemic, kalau HIV-2 is less virulent. Jadi pertanyaannya, did the diverge after humans contracted HIV from primate HIV, or do the strains represent two distinct infection event? Nah, jadi kita pengen lihat nih, kira-kira strain ini HIV-1 dan HIV-2 itu dia represent two distinct infection event atau tidak. Jadi makanya kita bikin phylogenetic tree ya. Oke, so misalnya ini kan chimpanzee ya. HIV ini HIV from primate chimpanzee. Kalau HIV-1 ini yang dari humans ya, dari humans yang lebih virulen yang menyebabkan AIDS epidemic ya. Kalau HIV-2 is less virulent ya. Oke, jadi di sini
setelah kita bangun phylogenetic tree dan terlihat ini HIV-1 yang di human, virus yang di human itu dia hampir sama dengan HIV virus yang di chimpanzee, ya. Jadi intinya berarti ini kemungkinan did they differ after human contracted HIV from primate? Oke, so untuk dua yang human sama chimpanzee ini dia sama ya ininya, similarity-nya tinggi, mungkin sekitar 90-an% ya similarity-nya. Tapi kalau untuk HIV2 sama SIV dari Suti Mangabi di sini dia strain-nya berbeda. Jadi ini kemungkinan strain-nya sama dan SIV yang dari spesies ini dengan SIV yang tipe 2 yang less virulent ini dia strain-nya juga hampir sama. Jadi intinya strain-nya ada dua ya di sini. Jadi HIV1 sama HIV2 yang ada di manusia ini strain-nya represent two distinct infectious event ya. Nah ini nanti kita bisa bangun juga ya petanya. Ini contoh kasusnya saja. Oke, kalau yang di sini misalnya kita pengen menemukan siapa yang menginfeksi HIV ke pasien ya. Ini dentist ya. Dentist itu dokter gigi ya. Jadi kayak ada kasus misalnya, oh setelah pasien ini pergi ke dentist ini, ternyata mereka mendapatkan HIV ya. Terus polisi pengen cari nih, kira-kira si Florida dentist ini menginfeksius pasiennya dengan HIV tidak ya. Jadi siapa yang menyebabkan atau siapa yang menginfeksikan pasien-pasien ini dengan HIV virus ya. Nah, makanya dibuat phylogenetic tree. Jadi bisa dilihat di sini ini data dari si dentist ya. Ini data dari si dentist, ini data dari pasien C, pasien E, pasien G ya, B, E, E ya. Nah, ini datanya terus oke. Nah, jadi terlihat dari sini kita dari phylogenetic tree yang awal ini jadi kita ambil sampel HIV virusnya di dentist, kita ambil sampel HIV virusnya di pasien C, E, G ya, B, E, E. Nah, nanti setelah itu kita buat phylogenetic tree-nya. Nah, terlihat dari sini ternyata pasien C, E, G, B, E, E ini semuanya ini berasal dari ancestor-nya si dentist ya. Jadi kalau kita ambil substrate di sini, the common yang the oldest ancestor tuh di sini ya, Bapak Ibu. The oldest ancestor tuh ada di sini. Bagaimana ya biar bisa lihat pointernya laser ya. Kelihatan nggak ini pointer saya? Kelihatan ya. Jadi kalau kita ini kan tree ya, tree. Kalau kita ambil substrate-nya, kita ambil di sini. Nah, ancestor yang paling jauh tuh di sini kan. Nah, ancestor yang paling jauh tuh di sini dan itu dari si dentist ya. Oke. Dari si dentist ini. Nah, kemudian dia ke sini ancestornya, kemudian ke sini lagi, ke sini sampai sini. Jadi pasien C A G B E A ini dia dia berhubungan dengan ancestor si dentist ini ya. Jadi makanya bisa terjawab pertanyaan ini akhirnya bisa terjawab ya. Did the Florida dentist infect his patients with HIV? Jadi dia terjawabannya yes ya. Jadi the HIV sequences from these patients fall within the clade of HIV sequences found in the dentist ya. Oke. Jadi terjawab ya. Nah, misalnya ini juga kita ambil suspek lain ya, suspek lain. Kan masih ada, ini kan pasien C, A, G, B, E, A ya. Masih ada pasien F sama pasien D ya. Kalau pasien F sama pasien D, coba kita lihat ya.
Jadi the common ancestor dari pasien F ini ada di sini ya, ada di sini. Nah itu sudah jauh sama si dentis, ya kan? Jadi the common ancestor yang di sini ini paling dekat dengan ini ya, lokal kontrol 2 sama lokal kontrol 3. Mungkin ini suspek lainnya selain dentis ya, yang menyebabkan menginfeksi HIV disease. Jadi kalau ditanya apakah pasien F ini terinfeksi HIV oleh dentis, jawabannya tidak ya, karena common ancestor-nya ada di sini. Kalau di sini kan berarti yang paling dekat itu tidak si dentis ya, karena dia udah jauh ya, udah klasternya udah jauh ke sini. Jadi ini yang paling dekat ya dengan sini, dengan si lokal kontrol 2 sama lokal kontrol 3. Antara dua orang ini suspeknya berarti. Bagaimana dengan pasien D? Pasien D juga jawabannya tidak, karena dentis udah jauh ya. Trinya udah jauh. Jadi kalau pasien D, common ancestor-nya itu ada di sini ya. Ada di sini. Nah, berarti yang paling dekat itu ya ini, lokal kontrol 3. Ya. Jadi kalau kita bilang oh si dentis yang menginfeksi pasien D, tidak ya. Soalnya dari sini aja common ancestor-nya di sini ya, tingkat similarity-nya. Nah, paling sama tuh di sini harusnya di klip ini antara lokal kontrol 3. Kalau untuk ke dentis kan udah jauh ya, ke sini, harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Jadi jarak distance itu sudah jauh. Nah, jadi phylogenetic tree ini bisa menjawab pertanyaan di kasus kriminal ya. Contohnya kayak seperti yang apa ya namanya? Kasus infeksi HIV ya, suspek. Untuk menjawab siapakah yang menyebabkan infeksi HIV ya. Nah, ini bisa diimplementasikan di kasus ini. Oke. Nah, selanjutnya contoh dari phylogenetik lagi. Oke, ini kita pengen mengklasifikasikan dogs ya di sini ya. Ini kan banyak sekali tipenya ya. Banyak sekali tipe hewan dogs di sini ya. So how are dogs breeds related to one another? Nah, kita juga bisa menggunakan konsep phylogenetic tree. Ini kan secara fisiologi ya, bentuknya berbeda-beda ya. Nah, kita pengen mengcluster. Kira-kira ini tingkat evolusinya seperti apa? Kenapa bentuknya beda-beda ya? Ini seperti ini seperti ini kok jadi kayak serigala. Apakah mereka ini jauh tingkat evolusinya? Apakah mutasinya jauh? Ini juga pendek ya anjingnya. Nah, kita juga bisa pakai phylogenetic tree ya. Jadi di phylogenetic tree misalnya kita ambil outlier-nya itu serigala ya. Ini wolf ini outlier-nya. Jadi outlier itu maksudnya kita pilih satu, misalnya kita pengen mengklasifikasi hewan anjing. Nah, kita harus ada outlier. Outlier itu spesies di luar spesies yang kita mau mengklasifikasi. Jadi misalnya kalau di anjing kita bisa ambil serigala ya untuk sebagai outlier ya. Kalau kita ambil sesama anjing nanti susah mengklasifikasi spesies anjingnya. Jadi kita mengklasifikasi outlier-nya kita buat si wolf ya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau ini Chinese ya. Chinese Shar-Pei ini paling dekat dengan si Shiba Inu ya. Nah, ini nama-nama spesies anjing ya. Dan terus Chow ini paling dekat dengan Akita. Nah, jadi ini DNA sequence-nya ya yang dibaca di sini. Ini paling dekat dengan ini, yang ini namanya clade ya, Bapak Ibu. Misalnya di sini, yang ini namanya clade. Ini juga namanya clade ya. Jadi Siberian Husky ini, anjing Siberian Husky ini dia paling dekat dengan Alaskan Malamute ya. Terus ini juga Afghan Hound, Saluki dia paling dekat dengan ini. Nah, efeknya apa?
Efeknya apa kalau mengetahui mengcluster seperti ini? Ya efeknya mungkin untuk satu klip ini dia paling banyak similarity-nya ya. Jadi mungkin untuk treatment mungkin lebih cocok treatment A itu dikasih ke Saluki sama Afghan Hound dan mungkin tidak cocok buat diberikan ke yang lain ya. Seperti itu. Atau dari bentuk fisik ya, mungkin karena dia apa namanya DNA-nya hampir similar, ya mungkin dia hampir sama seperti itu. Jadi semakin similar kan DNA kita, protein yang dihasilkan semakin sama ya. Jadi mungkin ini bisa diterapkan di treatment atau bisa diterapkan di penelitian penyakitnya, penyakit yang lainnya, penyakit yang ada di anjing ya. Jadi bisa dibaca juga papernya. I think ya ini ya paper yang nggak terlalu kelihatan ya. Nanti bisa di-download papernya terus dibaca kira-kira timnya mereka mengclustering spesies ini kenapa. Oke, nah ini ya. Ini kalau kita bikin yang tadi ya. Ini phylogenetic tree-nya seperti ini. Oke, nanti coba dibaca papernya. Nah, untuk mengkonstruk phylogenetic itu ada di online, ada juga softwarenya offline. Tapi kalau software online seperti ini dia terbatas, dia ada limitasinya ya. Jadi tidak bisa konstruk data secara banyak mungkin. Nah nanti bisa dicek ya di phylogeny.fr website. Jadi ini bisa digunakan buat mengkonstruk phylogenetic tree ya. Nah, dia ada 3 mode di sini, one click mode, ada juga advanced mode, ada juga a la carte mode. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Jadi misalnya ini websitenya jadi. Jadi kalau kita pergi ke phylogeny.fr, websitenya bakal seperti ini. Nah, ini yang one click mode ya. Jadi di website ini dia sudah ada pipeline phylogenetiknya, ada alignment, ada curation, ada phylogeny, sama ada tree rendering ya. Nah, kalau untuk one click mode ini kita hanya upload your set of sequence in FASTA, bisa di dalam FASTA format, bisa di dalam EMBL atau di dalam Nexus ya, format datanya. Jadi dia ada mensupport 3 format data DNA. Nah, kalau di sini kan dia formatnya FASTA ya, FASTA sequence. Jadi misalnya kita sudah download data FASTA ini di NCBI, atau kita sudah download data FASTA ini di website yang lain, terus kita simpan dalam bentuk FASTA format seperti ini. Kalau di table ini, di box ini dia ada 3, ada 1, ada 2 ya, ada 2 data ya, misalnya mimivirus ini protein ya Bapak Ibu, kalau ada M, ada T, kalau DNA kan ACTG ya. Kalau ini data protein berarti dia ada 20 ya, 20 amino acids. Kumpulan dari 20 amino acids, ada M, T, N, S bla bla bla. Ini berarti proteinnya si mimivirus. Ini juga proteinnya dari Anopheles ya. Nah, ini tinggal kita paste di sini atau ambil filenya dari our local computer. Oke. Nah, ini contohnya. Nanti ketika kita sudah masukkan semua data di sini, kita tinggal klik ya. Tinggal klik phylogenetic analysisnya. Jadi dapatlah tree-nya ya. Dapatlah tree-nya. Tapi di sini dia cuman pipeline-nya itu hanya seperti ini ya. Hanya di alignment, dia tidak ada spesifik metode sama modelnya untuk mendesain phylogenetic tree. Jadi dia cuma nggak kuat ya pipeline-nya di sini. Pipeline research-nya di sini nggak kuat. Jadi kan nanti kita bertanya-tanya apakah tree ini benar ya? Apakah tree ya, konstruksi tree ini benar atau tidak ya?
dengan pipeline itu. Nah, jarang sekali yang saya lihat para researcher yang publish paper menggunakan konstruksi paleogenetik itu menggunakan online website, jarang. Tapi ini nggak apa-apa, ini sebagai latihan aja ya, latihan saja. Jadi kalau Bapak Ibu search di Google phylogenetic keywordnya, coba lihat metode yang researcher pakai menggunakan tools atau website online. Jadi jarang sekali ya untuk paper. Mungkin ini kalau Bapak Ibu gunakan untuk publish paper nggak bisa. Jadi bakal ditolak reviewer karena lihatlah ini apa namanya metodenya nggak kuat. Mungkin nggak begitu valid ya metodenya. Oke, jadi jadi itu contohnya ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Setidaknya dari sana kita paham kira-kira datanya apa, hasilnya seperti apa, cara bacanya gimana. Nah, untuk FASTA format, ya kembali lagi kemarin kan saya sudah menjelaskan dari data DNI sama protein itu ada formatnya. Yang pertama FASTA format, contohnya seperti ini. Jadi di row pertama dia ada informasi, di row kedua sampai terakhir mungkin di row kedua sampai terakhir ini ada data sequence-nya. Di sini DNA ya. Nah, di sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 data. Takson 1, 2, 3, 4. Nah, ini data sequence-nya. Ini FASTA format ya, FASTA format. Ada juga dia namanya Nexus format. Jadi Nexus format ini lebih complicated ya. Format Nexus ini jarang dipakai sih. Di website NCBI, di GSEED yang kita bahas kemarin ya. Bahas kemarin sumber-sumber data dari DNI sama RNA itu mereka biasanya pakai FASTA format. Tapi setidaknya di sini kita belajar kalau tidak hanya ada FASTA format. Ada format-format lain seperti Nexus. Nah, Nexus juga formatnya seperti ini ya. Jadi dari Nexus ini, ini apa sih? Ya, berarti kan dia semacam blok gitu ya. Seperti programming kan ada bloknya ya. Jadi ini ada begin-nya, begin data, sampai ini N-nya. Jadi di dalam body-nya itu dijelasin lagi kalau di Nexus. Jadi dimension dari N taksa itu ada 4. Ada 4 taksa. Taksa 1, 2, 3, 4. Terus jumlah karakternya ada berapa? Ada 25. Nah, ini kan site ya. Site 1, site 11, 21, 22, 23, 24, 25. Oke. Jadi masing-masing takson 1 sampai 4 itu jumlah karakternya ada 25. Terus ini data apa? Dijelasin juga. Oh, ini data nukleotide, bukan protein. Nukleotide itu DNI ya, DNI atau RNA. Nah, ini kan nukleotide ya, ACTG. Terus kalau ada gap, dia direpresentasikan sebagai ini, slash seperti ini. Berarti ini di sini nggak ada gap ya. Oke. Di sini lengkap dari 25 sites itu lengkap data DNI-nya. Nah, kalau ini kita nyebutnya site ya, site 1, site 2, site 3, site 4 sampai seterusnya ya. Nah, ini Nexus format. Jadi Nexus format itu lebih lengkap ya, lebih lengkap informasinya dibanding dengan FASTA format ya. Oke, tapi sebenarnya nggak perlu lengkap-lengkap juga ya. Kalau untuk cuman mendapatkan data DNI-nya, soalnya yang kita analisis itu cuman hanya data DNI-nya ya. Yang kita analisis itu hanya data DNI-nya. Jadi kita nggak perlu tahu si informasi ini sebenarnya. Yang perlu kita dapat cuman yang data DNI-nya. Makanya kebanyakan website itu hanya menggunakan FASTA format seperti ini ya. Tapi at least di sini kita tak paham. Misalnya dapat download DNI dari suatu website tertentu. Oh, kok formatnya seperti ini? Kan yang diajarkan itu cuma FASTA format. Ya, itu berarti kita bisa convert nanti dari Nexus ke FASTA format ya. Nah, ada juga namanya PHYLib ya. Jadi ini format PHYLib. Jadi formatnya tuh lebih seperti ini, misalnya ada 4 taksa, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau sequence-nya panjang, dia nyambung ya. Jadi untuk blok ini dia 25 ya.
sampai string 25, sampai site 25. Terus di blok ini dia nyambung dari 25 sampai 65. Di blok ini juga oke, dia dari sampai 65 ya nyambungnya. Oke. Jadi PHYLib juga dia tidak sejajar semua ya. Jadi dia ada nyambung ke bawah. Jadi data yang di sini sambungan dari data ini ya. Jadi habis C ini harusnya A, T, bla bla sampai sini. Nah, dari sini taksong 2 habis C ini dia nyambung ke sini. Jadi PHYLib ini datanya seperti ini dipecah per blok, tapi dia nyambung harusnya. Ya, ini tipe-tipe data doang ya, formatnya saja. Oke, kalau Clastal format dia seperti ini. Ya, hampir sama dengan FASTA format ya. Nah, ini format-format data protein atau DNA di website. Jadi ada sekitar 4 ya. Ada sekitar 5 ya. Mega format seperti ini. Ini mega format. Jadi ada sekitar 5 format dataset ya. Nanti jangan bingung kalau dapat format seperti ini. Jadi kita tinggal convert. Misalnya dari mega ke FASTA, dari Clastal ke FASTA bisa ya. Nah, ini yang advanced mode. Kita bisa pilih mau melakukan proses apa. Tapi di sini nggak perlu ya. Harusnya dipilih semua. Untuk konstruksi tree ini harusnya dipilih semua. Kita harus melakukan multiple alignment, kita harus melakukan alignment curation, construction of phylogenetic tree, sama visualization of phylogenetic tree. Ini nanti bisa dicoba ya yang untuk di website, tapi saya tidak menganjurkan menggunakan metode ini untuk publikasi. Oke, so next itu untuk software yang ada di website. Untuk data collection. Untuk data collection biasanya kalau kita menggunakan yang ini ya, namanya NCBI ya. Jadi di NCBI ini kita bisa specify, kemarin kita udah bahas ya resources-nya. Salah satunya tuh NCBI website. Jadi kita pergi ke NCBI website. Misalnya kita ingin melakukan ini compare gene ini CYCS gene yang complete CDS. Complete CDS itu coding sequence-nya complete ya. Jadi tidak ada sequence yang miss ya. Complete. Dari 15 sampai 20 primate spesies ya. Nah, kita pengen cluster ini. Nah, kita pergi ke NCBI, kita klik, kita pengen fokus ke nucleotide-nya, data DNA-nya, kemudian CYCS ini nama gene-nya ya, nama gene tertentu CYCS ini. Nah, terus kita specify gorilla misalnya spesiesnya. Nah, nanti dia ada di sini, dapat di sini datanya Citrocom-C, gorilla spesiesnya, terus kita bisa download ya, download FASTA sequence-nya di sini. Nanti bisa dilihat ini bisa dibuka ya, apa plus simbol plus ini. Nanti ada tulisan FASTA, diklik, di download data sequence-nya. Ya, kebanyakan kita kalau penelitian mengenai phylogenetik menggunakan NCBI. Tinggal specify kita mau download protein atau nucleotide, terus kita mau download ini specific genes ya, specific genes sama spesiesnya apa. Nanti dia bakal muncul. Nah, ini kalau kita ingin mensubmit penelitian phylogenetik ke jurnal ya, ke conference. Jadi kita bisa mengkonstruk pipeline sendiri. Ini salah satu contoh research or project pipeline yang kita lakukan. Nah, misalnya kita download datanya di NCBI, seperti yang saya bilang tadi ya. Download datanya di NCBI. Nah, misalnya kita download data mengenai virus ya, misalnya hantavirus ya, hantavirus yang ada outbreak-nya di mana.
misalnya di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana. Nah, kemungkinan kan itu ada terjadi mutasi ya. Makanya kita sebelum construct phylogenetic tree, kita harus melakukan alignment dulu. Soalnya kita harus lihat kira-kira semua data atau takson yang kita download itu mutasinya terjadi di mana. Oke? Misalnya yang tadi saya bilang tadi, saya download hantavirus di Indonesia. Saya download yang complete sequence sekitar 20 data. Terus saya download juga dari data dari Malaysia, dari Cina, dari Eropa ya. Nah, itu pasti length-nya berbeda kan? Length-nya berbeda. Mungkin data hantavirus yang ada di Indonesia length-nya cuman ini cuman saya tidak tahu pastinya ya, ini cuman perkiraan, mungkin 500 length-nya, 500 site. Mungkin yang di Afrika ada 650. Nah, berarti kan itu ada gap ya, ada kelebihan site, berarti datanya tidak sama length-nya. Berarti terjadi mutasi, bisa kelebihan site, bisa indel, bisa additional site, bisa gap, bisa dari A ke T, dari G ke C, ya kayak gitu ya. Mutasi kan tipenya seperti itu. Nah, makanya setelah download data, kita harus melakukan alignment. Nah, ini kalau tidak dilakukan, tree yang kita bikin akan tidak valid, alias tree-nya nggak bisa dipercaya ya, tidak bisa di-trust. Jadi makanya alignment ini sangat penting. Setelah data terkumpul semua, kita melakukan alignment. Dari alignment kita bisa lihat site mana yang terjadi mutasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah alignment, kita harus menentukan model. Model untuk menghitung evolusi, ya, determine the best model. Nah, model ini kalau secara garis besar, kita bisa lihat dari data yang ada, dia mutasi itu kan terjadi beda-beda ya. Ada misalnya berapa persen transversi ya. Misalnya dari A ke C berapa persen, dari T ke G berapa persen ya. Terus dan lain-lain. Jadi ada beberapa model yang ada di phylogenetic tree. Ada sekitar 20 atau ya sekitar 20 modelan. Jadi dia itu mengconsider misalnya untuk mutasi berarti A ke C di A ke C, A ke G, A ke T dianggap sama. Dianggap masing-masing sama gitu, equal tingkat konversinya, tingkat mutasinya. Atau ada lagi model yang lain menganggap tidak, konversi A ke C itu harusnya lebih rendah dibanding mutasi A ke G, seperti itu. Jadi ada konsep-konsep model yang berbeda ya. Jadi ada sekitar berapa model ya, 20-an model. Nah, makanya dari data yang ada ini kita harus melakukan tes dulu. Kira-kira data kita ini cocoknya di model yang mana. Jadi kita determine the best model. Nah, ini toolsnya namanya, misalnya di sini J model test. Jadi nanti dari analisis ini akan muncul, data kita ini related ke the best model yang ini misalnya. Nah, jadi kan valid ya, berarti oke, modelnya udah valid. Nah, baru kita construct phylogenetic tree-nya. Ini namanya model, kalau ini namanya metode ya. Metodenya apa? Ini misalnya maksimum likelihood ya. Kebanyakan kalau Bapak Ibu baca di paper-paper phylogenetic, itu metodenya namanya maksimum likelihood. Itu metode itu sudah banyak yang diakui ya, lebih valid dibanding metode-metode sebelumnya. Misalnya sebelumnya itu ada metode neckboard joining, ada metode UPGMA ya, ada metode apa lagi ya? Ya banyak ya sebelumnya. Tapi maksimum likelihood ini lebih valid karena metode ini algoritmanya membahas
banyak hal ya, tidak hanya mutasinya, tapi juga dia membahas mengenai brand slang-nya dan lain sebagainya ya yang diterima. Jadi dia lebih valid dibanding metode-metode sebelumnya. Jadi maksimum likelihood ya. Nah, untuk melakukan metode ini, untuk perform analisis ini kita bisa menggunakan RAGS-ML ya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan lagi tentang molecular clock. Jadi molecular clock ini bisa melihat kira-kira dari tree yang dikonstruk di sini, berapa lama mutasi itu terjadi, misalnya antara common ancestor di masing-masing tree. Kira-kira mutasi itu terjadi berapa tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu. Nah, ini kita bisa baca melalui molecular clock. Tapi dulu kan virus dan lain-lain itu outbreak-nya lama-lama ya. Tidak seperti COVID-19. COVID-19 outbreak-nya dalam setahun sudah sampai berkali-kali ya, bisa sampai ya variannya ya ini agak aneh kalau COVID-19. Jadi 1 tahun, 2 tahun itu outbreak-nya berkali-kali. Kalau dulu jarang ya, mutasinya itu mungkin outbreak-nya muncul lagi setelah 50 tahun, setelah 20 tahun. Ini COVID-19 sudah sangat cepat sekali ya jumlah mutasinya. Nah, makanya molecular clock ini bisa digunakan untuk menghitung kira-kira seberapa distant dari mutasinya ya, distant dari outbreak-nya itu kira-kira berapa lama. Nah, ini pipeline ini sudah pernah kita pakai. Jadi kita dulu research menggunakan pipeline ini setidaknya bisa disubmit di conference ya, lumayan ya. Di conference yang terindeks Scopus. Jadi lumayan untuk student lah, untuk student bachelor degree ini lumayan untuk publikasi ya. Tapi kalau untuk level jurnal Q3, Q2, Q1 mungkin perlu ditambah analisa tambahan. Tidak cuma analisa phylogenetik, jadi mungkin tambah lagi analisanya ke statistik ya, ke immunoinformatics ya. Jadi lebih konkret gitu pipeline-nya. Kalau untuk jurnal yang Q2, Q1, Q3 ya. Kalau Q4 mungkin bisa lolos ya. Kalau cuma phylogenetik. Oke. Nah, ini bisa dibandingkan dengan website tadi ya. Kalau yang website tadi kan tidak ada model, tidak ada metode, jadi mungkin mereka konstruknya dari cuman kedekatan, mungkin mereka bandingkan cuman dengan sequence-nya. Oh, ini similarity, jadi diletakkan di sequence yang deketan, di tree-nya, lokasinya berdekatan. Tapi harusnya tidak seperti itu. Kita harus melihat juga kira-kira mutasinya itu seperti apa, dari A ke C berapa persen, dari T ke G berapa persen, terus dihitung. Nah, itu dihitungnya melalui model gene model test ini. Oke. Nah, contoh lain ya ini untuk phylogenetic pipeline misalnya sama ya. Jadi ini kan dia dari NCBI ya, tapi hampir sama. Di sini juga dari NCBI. Jadi ini dari GenBank dari NCBI. Kita untuk proses sequences retrieval-nya. Terus, nah kalau di sini kan dia menggunakan banyak tools ya. Ada Gmodel Test, ada RAGML, ada Mega. Tapi kita sebenarnya bisa juga menggunakan satu tools, MegaX ya. Ini tools buat phylogenetic, MegaX. Nah, di tools Mega ini dia sudah lengkap. Dia ada untuk multiple sequence alignment ya, pensejajaran protein ya, atau pensejajaran DNA. Jadi misalnya di Mega ini dia ada namanya clustal W untuk multiple sequence alignment. Di Mega juga dia ada untuk menghitung model ya, di model test. Ada juga untuk menghitung metode phylogenetiknya. Nah, jadi sebenarnya Mega satu software ini juga oke. Jadi Bapak Ibu cuma download satu software Mega, install,
terus coba retrieve sequence, terus di multiple sequence alignment, di mega, sampai terakhir di sini ya. Oke. Nah, ini juga kita bisa terapin juga untuk publikasi ya. Dengan hanya satu software dan lebih efisien ya, lebih mudah untuk dilakukan. Dan hasilnya sama ya, hasilnya sama. Dengan ini sama ini hasilnya sama. Jadi bisa pilih ya nanti mau menggunakan satu software atau beberapa software ya. Jadi explore. Nah, tapi konsepnya hampir sama. Ketika ada data, kita harus alignment, pensejajaran ya. Kita harus tahu letak mutasinya segala macam. Nah, barulah kita lihat modelnya, ini model mutasinya yang paling cocok dengan data kita yang mana. Terus barulah kita konstruk metodenya dengan misalnya maksimum likelihood ya. Iya, kebanyakan paper menggunakan maksimum likelihood ya. Ada juga metode Bayesian, tapi jarang digunakan. Kebanyakan orang menggunakan metode maksimum likelihood. Oke, nah itu sekilas mengenai phylogenetik ya. Phylogenetik. Jadi kita bisa belajar evolusi. Nah, contoh lagi ya, contoh lagi ada dulu penelitian mengenai food fraud ya. Kasus food fraud atau kriminal di makanan ya. Misalnya di luar negeri dulu di Amerika Serikat kalau nggak salah ya, itu ada kasus mereka jual sushi. Mereka bilang, oh ini ikan mahal, susinya terbuat dari ikan mahal, harganya sampai mahal seperti itu. Nah ternyata setelah diambil sampel DNA-nya, kita buat phylogenetic tree, mana ya phylogenetic tree kan seperti ini ya. Kita buat phylogenetic tree, ternyata ikan yang dijual itu tidak sesuai dengan label yang dijual. Jadi dia menggunakan ikan yang murah, tapi dijual dengan label ikan yang mahal. Itu di toko-toko makanan di Amerika ya, kalau nggak salah dulu. Jadi ada ya, bentar ya saya coba food fraud ya. Banyak sekali kasus food fraud ya. Jadi Bapak Ibu bisa food fraud sushi. Saya lupa. Oke, ini ya, ini. Bapak Ibu bisa kelihatan nggak ini? Terlihat ya? Nah, jadi kasus food fraud ini sangat banyak ya. Jadi toko-toko besar itu yang jualan sushi misalnya ini mislabel ya, mislabel nearly 50% of the time. Oke. Kalau dibuka ya. Nah, ini nanti bisa dibaca food fraud. Jadi intinya ikan yang dijual di restoran tertentu itu tidak sesuai dengan labelnya. Jadi dibilang mislabel ya di sini. Jadi dibilang sebagai mislabel ya. Jadi nearly 50% loh. 50% dari toko-toko yang menjual sushi. Jadi nggak semua toko yang jujur. Jadi misalnya dia jual ikan A, labelnya A. Ada juga yang bohong-bohongan ya, jual ikan sushi labelnya A, dijual ikan yang murah. Jadi dia meraup untung banyak sekali. Ya, yang dia raup untungnya banyak sekali. Begitu juga dengan sapi, apalagi kuda ya, daging-dagingnya itu bisa juga di mislabel ya, mislabel. Jadi labelnya tidak sama dengan yang dijual. Nah, itu kan kita bisa cek dengan phylogenetic tree. Jadi dengan metode ini aja, dengan metode yang mana ya? Metode ini. Wait. Dengan metode ini saja udah bisa ya. Dengan pipeline ini saja kita udah bisa ngecek apakah itu food fraud atau tidak. Ya. Apakah itu mislabel atau tidak. Jadi caranya seperti apa untuk ngecek yang misalnya kasus ikan. Ya otomatis kita harus mensequencing
makanan tadi ya, sushi yang dijual, kita sequencing, terus kita juga download data-data ikan, data-data spesies ikan yang ada di NCBI ya. Nah, misalnya dia nge-label ikan itu sebagai ikan apa, ikan A. Nah, kita download data yang di NCBI ikan A. Bener nggak? Sama nggak? Kalau sama kan berarti dia terletak di klip yang sama ya. Berarti kalau sama, kemungkinan dia terletak di klip yang sama. Misalnya di label ikannya ini. Wait. Di label mungkin Oke, misalnya ini ya. Mungkin labelnya sebagai ikan ini. Sedangkan yang kita sequencing datanya dari NCBI, si label ikan itu dia tetap di sini. Oh, benar berarti. Dia dekat. Yang dijual benar seperti yang di label. Tapi kalau yang dijual itu labelnya ini, sedangkan kita cari di internet data-data ikan, ternyata data ikan yang di label tuh di sini. Ya, berarti kan yang dijual bukan ikan yang di label. Nah, itu dari phylogenetic tree ini pun terlihat. Jadi phylogenetic tree ini banyak sih implementasinya. Jadi tidak cuma untuk kasus uji DNA, tapi ya semuanya uji DNA, tapi kasusnya banyak. Bisa di food, bisa di kriminal ya, di yang tadi ya masalah HIV, bisa masalah COVID-19 ya. Jadi banyak sekali implementasi dari phylogenetic ya, phylogenetic tree. Oke. Oke, saya masih ada waktu 30 menit. Saya coba jelaskan contoh research ya. Contoh research, nah ini ada 3 ya, ada 3 contoh research. Yang pertama kita bahas ini aja. Oke, jadi yang pertama ini salah satu student saya, angkatan 2017, si Kevin ya. Sekarang si Kevin ini sudah lulus, dia kerja di perusahaan namanya Nala Genetics. Nala Genetics di Jakarta. Jadi Nala Genetics itu punya alat NGS yang kita bahas kemarin ya, Next Generation Sequencing. Jadi Nala Genetics itu butuh mahasiswa bioinformatics untuk mengolah data DNA-nya. Jadi sekarang Kevin ini kerja di Nala Genetics ya, sebagai bioinformatics expert. Enak nih, baru sebelum lulus saja dia sudah dipinang untuk kerja di sana. Nah, ini contoh di kelas phylogenetic yang saya berikan. Nanti Bu Lili juga bisa kasih project ya. Misalnya ini kan metodenya udah ada ya, udah lengkap. Jadi mungkin mereka bisa dikasih project, mereka mikir, saya mau riset di virus ini, saya mau riset di spesies ini. Ya udah, berarti apa yang mau dilihat? Seperti itu. Nah, soalnya tantangannya juga nanti kita harus milih nih. Kita harus milih, kita mau menggunakan semua data sequence-nya atau gen tertentu ya, kayak gitu. Kalau menggunakan data semua sequence-nya, mau dilihat apa, kayak gitu. Tapi kalau kita mau fokus, saya cuma pengen lihat gen yang berkaitan dengan kulit. Ya, berarti kan cari gen apa yang berkaitan dengan kulit, kita fokus ke situ. Saya pengen lihat gen yang berkaitan dengan penyakit paru-paru atau penyakit diabetes. Ya, berarti kan tidak perlu whole genome ya, tidak perlu keseluruhan genom yang dipakai datanya. Cukup data gen yang sesuai dengan aim-nya kita, aim-nya riset kita. Oke. Nah, ini misalnya ini final project ya dari si Kevin. Dia phylogenetic analysis of hantavirus ya. Observe in various hosts ya. Ini dia mikir sendiri ya. Ini saya kasih, kemarin saya cuma kasih pipeline yang tadi, saya kasih tugas anak-anak, kalian harus pikir kira-kira ide apa yang bisa dibuat dari pipeline ini, terserah kalian. Ini dia come up dengan this idea. Oke. Nah, jadi ini genome of hantavirus. Jadi genome of hantavirus itu ada 3 part. Kalau virus COVID-19 ada beberapa part juga kan? Ada banyak part-partnya ya. Nah, kalau hantavirus dia ada S segmen, part S segmen,
ada L segmen dan M segmen. Nah, ini jumlah S segmen itu sekitar 2 kilobyte, L segmen sekitar 6,5, M segmen sekitar 3,6 kilobyte. Nah, ini genomnya. Genom itu keseluruhan region, ya, keseluruhan wilayah DNA yang ada di hantavirus. Nah, ini juga bisa diterapkan di COVID-19. Nanti bisa dilihat, kira-kira COVID-19 genomnya seperti apa ya? Ada region apa aja, ada segmen apa aja. Ya, COVID-19 kan ada beberapa segmen ya juga. Nah, ini genome of hantavirus. Nah, kemudian ternyata sudah ada penelitian tentang hantavirus di 2016. Ya, di 2016 ini Gu et al. Ini meneliti hantavirus di seluruh segmen ya. Tapi penelitian ini men-separate ya, membedakan tree yang dibuat ini masing-masing segmen. Di S segmen ada satu tree, di M segmen ada satu tree, di L segmen ada satu tree. Nah, ini yang dilihat kira-kira ini kan dari datanya banyak ya, dari Poland, hantavirus dari Polandia, dari Prancis, dari Hungaria ya, ini datanya. Dari Chili, ya bisa dilihat di sini ya namanya ya. Nah, ini dia membandingkan, berarti di sini kan yang untuk kalau secara S segmen, data DNA hantavirus yang di Polandia ini semuanya di sini ya, berdekatan ya. Oke, berdekatan. Nah, ini kalau kita lihat kira-kira yang pertama kali outbreak-nya itu di mana dari S segmen? Ya, lihat di sini ya, yang paling jauh. Yang pertama kali itu outbreak-nya bisa dari sini. Berarti antara sini outbreak-nya, antara Hungaria, Prancis, dan Polandia munculnya hantavirus itu di sini. Oke? Nah, setelah itu dari 3 negara ini dia outbreak-nya kemana lagi? Ke sini ya. Jadi dari sini ini ada 2 mutasi. Ada ke sini, ada ke sini. Nah, oke. Jadi dia bermutasi ke sini, ini bermutasi lagi dan bermutasi lagi, ya banyak sekali ya mutasinya. Oke. Nah, jadi ini namanya S segmen kalau di-compare sebagai S segmen. Kalau di-compare sebagai M segmen tetap ya di sini. Pertama kali outbreak-nya tuh ada di Polandia ya. Ada di Polandia, Hungaria. Kalau L segmen juga Prancis ya di sini, Polandia, Hungaria. Ya, hampir sama ya tree-nya. Walaupun dia menggunakan segmen yang ada di virus itu berbeda-beda ya, di S, M sama L. Nah, ini previous study. Nah, terus kalau di penelitian kan kita harus ada gap ya. Kita harus ada gap, ada novelty, ada seperti apa ya? Seperti apa yang belum dilakukan orang yang sehingga itu membuat sebagai novelty-nya kita. Nah, kalau di project-nya si Kevin ini dia menggabungkan ya. Jadi dia human genome, bukan human genome, whole genome ya. Jadi dia menggunakan whole genome dari hantavirus ya. Kalau yang tadi hostnya itu dia di rodent, di mole sama bat. Si Kevin dia di varius ya. Varius, rodent dan mole. Ada time tree ya. Nah, ini yang membedakan gapnya di sini ya. Dari project ini gapnya di sini. Nah, alasannya apa? Kenapa kok digabung ini? Ya karena kita pengen lihat dari genome wise, whole genome wise. Kalau di sini kan dia ngelihat dari specific region, ya. Kalau kita pengen lihatnya dari whole genome, kira-kira terjadi, kira-kira kalau di whole genome itu sama atau tidak ya tingkat mutasinya. Nah, metode yang digunakan hampir sama ya, sama yang saya jelaskan tadi. Oke. Ini ada seperti ini ya, metode yang digunakan sama yang saya jelasin tadi. Jadi untuk data retrieval ya berarti kan kita ke NCBI, keywordnya hantavirus, tapi hantavirusnya harus ada,
harus ada region S, M, dan L karena kita mengconsider data yang ada segmen ini. Kalau data hantavirus yang tidak ada segmen ini kita nggak consider. Nah itu ya. Jadi statusnya harus complete sequence, CDS ya, complete sequence. Itu data yang kita gunakan. Nah data retrieval ini hostnya ini ya. Jadi kita hantavirus di Rockport, di Luxi, di Fugong, Asikala ini data spesiesnya. Jadi kita mengambil hantavirus di banyak spesies ya. Oke, nah terus setelah dapat alignment, barulah kita cari base modelnya. Seperti yang dibilang tadi, banyak sekali base model ya. Ada banyak sekali modelnya di sini ya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, dari base model ini dihitung menggunakan J model test. Dihitung menggunakan J model test. Ini tools-nya. Jadi kalau untuk base model dengan software J model test, model yang paling bagus itu memiliki apa ya, nilai BIC yang paling tinggi ya. Nah, misalnya ini model yang paling bagus tuh yang dimerahin ya. Ini yang paling bagus. Jadi modelnya tuh GTR plus L plus G ya, gamma ya. Nah, ini model yang paling bagus ya. Jadi secara otomatis nanti kita pilih model yang paling bagus untuk merepresentasikan data mutasinya, data mutasi yang ada di file data kita. Nah, kemudian ini phylogenetic tree-nya dengan maksimum likelihood ya, dengan software RaxML ya. Nah, jadi ini terlihat di sini. Dia ada clustering ya, ada clustering di sini. Jadi ada data-data yang dari Eropa itu tercluster di sini. Tercluster di substree ini, terus Simol ada tercluster di sini, terus Roden yang Afrika tercluster di sini. Jadi intinya ada perbedaan varian ya. Ada perbedaan varian yang cukup jauh antara Roden yang Afrika dengan European ya. Sama Roden dengan Mol ya. Ada varian perbedaan DNA yang lumayan jauh ya. Oke, nah ketika ada time tree mega juga sama ya. Ini untuk melihat berapa lama terjadinya mutasinya ya. Nah, ini bisa dalam skala tahun, dalam skala bulan, nanti bisa dipilih. Nah, ini ya sama, berarti dia kalau Afrika di sini ya berarti jauh ya. Ada varian yang jauh antara Roden di European sama Roden di Afrika. Karena dia jauh ya, distance-nya jauh, berarti mungkin fisiknya berbeda atau mungkin protein yang dihasilkan berbeda. Oke, nah ini kan dari Tula sampai Montana. Tula sampai Montana, oke. Oke, nah ini berarti kalau ada tree yang seperti ini, subtree, dia share ancestry. Ancestry-nya berarti di sini ya. Dari seluruh taksa yang di sini, berarti kita bisa bilang, oh dia ini ada share ancestry. Soalnya di sini ya. Ancestry dari semua ini ada di sini. Ancestry dari Tula dan Prospect ada di sini. Ancestry dari Purala sama Kabarov ada di sini. Ancestry dari keempat taksa ini ada di sini. Ya, ancestry dari sini ke sini berarti ada di sini. Gitu ya. Ini cara membaca tree. Oke. Yang paling dekat berarti Luxi sama Fugong. Ini namanya clade. Paling dekat ya. Ini paling similar. Yang paling similar lagi antara Tula sama Prospect ya. Ini cara membaca tree. Oke. Jadi ini dia share ancestry-nya di sini ya, di satu ini. Kalau ini yang bawah ini berarti dia share ancestry-nya berarti antara Bowe, Ken sampai Asikala di sini ya.
Hantan sama hantavirus di sini. Oke, itu cara membaca ancestry, cara membaca tree. Alright, so yang ini paper reference, nanti bisa dibaca sendiri ya untuk discussion-nya dari previous paper, ini title-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi intinya kita bisa kasih keyword paleogenetik, terus di topik apa yang pengen kita pelajarin dibaca. Kira-kira orang sudah melakukan apa? Nah, kita harus susun gap. Kira-kira, oh, orang sudah spesifik ke segmen ini. Kalau saya pengen ke segmen ini, kayak gitu. Kalau saya pengen ke whole genome, biar lebih valid gitu. Nah, itu cara membuat gap ya, gap penelitian di paleogenetik. Nah, ada juga namanya, kita bisa tambah metode namanya bootstrap ya. Kita bisa tambah metode namanya bootstrap. Jadi bootstrap itu bisa menghitung seberapa presisi posisi masing-masing taksa ini ya. Presisi posisinya di sini. Kira-kira posisinya Dobrava di sini nih presisinya seberapa persen kayak gitu. Kalau presisinya hampir 100% berarti valid. Jadi memang dia letak evolusinya tuh di sini. Posisinya Luxi di sini nih kira-kira seberapa presisi. Nah, itu kita bisa hitung dengan bootstrap method ya. Oke. Nah, itu berarti kan ada perbedaan ya. Yang ini yang komplit ya, maksudnya whole genome. Menggunakan seluruh genom, ya ini Dobrava posisinya di sini, tapi kalau dengan S segmen ya di sini ya, jadinya Fugong. Kalau dengan F segmen jadi prospek posisi di sini. Kalau dengan L segmen jadi Dobrava. Nah, jadi ini intinya, oh berarti kan kalau menggunakan segmen-segmen tertentu tidak valid ya posisinya, posisi evolusinya. Soalnya beda-beda. Di sini Dobrava, di sini prospek, di sini Fugong. Nah, berarti kan susah untuk melihat evolusi dari masing-masing segmen ya. Jadi lebih baik, makanya di sini penelitiannya si Kevin ini bilang, oh lebih baik whole genome, lebih baik whole genome. Soalnya kalau dari masing-masing segmen itu tree-nya nggak susah dibaca ya, evolusinya nggak susah dibaca. Oke. Jadi kalau summary-nya ini, there is a cross species transmission in the evolution of hantavirus, rodent and mole ya. Oke, phylogenetic tree from L segment is similar to complete genome. Oke. Dan ini summary-nya si Kevin. Ini contoh di virus hantavirus ya. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin melakukan penelitian di phylogenetik bisa virus, tidak hanya di hantavirus ya. Bisa ke yang lainnya. Oke. Coba yang lain, ini kalau ini di Zika virus ya. Nanti mungkin untuk saat ini yang paling populer COVID-19 ya. Kalau dulu kan dia belum ada COVID-19, jadi kita fokusnya ke virus-virus yang sebelum COVID-19. Nah, kalau ini di Zika virus, sepertinya hampir sama metodenya. Ya, Zika virus ini ya. Jadi mosquito nanti datanya bisa diambil dari banyak wilayah, dari banyak regional ya, dari Afrika, dari West Afrika, dari Asia, Eropa ya. Nah, lineage ya, ini namanya lineage. Jadi lineage-nya bisa diambil dari banyak regional ya, dari berbagai regional. Oke, jadi ini maksimum likelihood ya. Jadi maksimum likelihood tuh mengconsider tree topology, bench length, sama nucleotide substitution model. Nah, ini tadi ya yang saya bilang nucleotide substitution model. Dihitung semuanya dari A ke G itu dari total data yang ada berapa persen, dari A ke C, dari C ke T, dari T ke G. Nah, jadi ini penting banget untuk diimplementasikan di data yang ada. Jadi maksimum likelihood itu mengconsider semuanya ini.
Jadi makanya kebanyakan orang kalau research di phylogenetic menggunakan maximum likelihood. Jadi dia mengconsider model DNA-nya, dia juga mengconsider branch length-nya, seberapa jauh mutasinya, dia juga mengconsider tree topologinya seperti apa. Nah, ini metode-metode sebelum maksimum likelihood mungkin cuma mengconsider tingkat kesimilaritian, kesamaan DNA-nya atau proteinnya. Jadi, mutasinya cuma ada 2. Jadi dia di-put di cluster yang sama. Mungkin itu yang menyebabkan metode-metode sebelumnya tidak begitu valid. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan metode maksimum likelihood valid. Nah, kalau untuk penelitian ini Zika virus hampir sama. Jadi ada si Ivan download 80 sequences dari 4 spesies ini. Dia download di NCBI, di GenBank ya, download ini metodenya. Dia cuma menggunakan satu software Mega. Oke, jadi expectation-nya dari penelitian ini Zika virus strain will be well clustered between lineage. Jadi di expect that misalnya dari Asia itu tercluster, dari Afrika tercluster di cluster yang sama, ya. Dari Eropa tercluster yang sama, ya. Oke, and there are differences in clustering when different substitution model are used. Oke. Itu expectation-nya. Nah, ini ya yang saya bilang tadi, ini DNA model test. Jadi banyak sekali ya DNA model test. Kalau Bapak Ibu pengen tahu apa sih TN93 plus G, bisa googling ya. Bagaimana cara model ini melihat mutasi, melihat evolusi. Terus apa sih GTR? Metode yang ada di phylogenetic GTR. Nah, Bapak Ibu bisa googling. Si GTR model ini melihat mutasi seperti apa? Ya, HKY. HKY ini melihat mutasi seperti apa? Nah, ini konsepnya semuanya berbeda. Ya, kita bingung cocok. Yang di sini CGC ya, seperti itu ya dari model, dan baca lagi papernya. Oh, halo, internet saya hilang ya. Putus ya. Ini udah ada lagi? Oke, udah Pak, udah. Udah ya, oke. Oh, berarti yang saya jelasin tadi ini ya, tidak ada. Oke, ada mungkin itu dulu ya, Bapak Ibu. Jadi metodenya sudah ada, hampir-hampir sama ya, metode phylogenetik. Kalau ini yang di primers nanti bisa dibaca. Ini yang di primers, ya nanti bisa dibaca ya. Toolsnya hampir-hampir sama, tapi at least ini dari materi yang ini harus dibaca semua ya. Jadi nanti bisa mengerti kenapa harus bootstrap, kenapa harus maksimum likelihood. Nah, di sini juga ada semua penjelasannya. Oke? Okay? Alright, so any questions? Ada pertanyaan? Gimana, ada pertanyaan? Ini menarik juga nih, ternyata banyak celah penelitian yang bisa kita buat ya. Sama Iya, nih, dengan data. Jadi spesiesnya nggak cuma virus, bisa juga ke penyakit ya Bu ya. Iya. Misalnya yang tadi stunting ya, kasus stunting itu. Jadi mungkin kita bisa buat pohon phylogenetiknya. Gitu Bu Kira-kira ya. kira-kira gen yang berkaitan dengan stunting itu gen apa? Cari dulu ya secara literatur. Gen yang berkaitan dengan stunting gen apa? Terus kita lihat nih, kira-kira DNA-nya sama nggak? Kalau mau desain treatment ya, kalau DNA-nya berbeda ya nggak bisa sama treatmentnya.
Tapi kan sekarang tuh penelitian ke arah deep learning gitu. Apa ini bisa kita bawa ke sana ya? Deep learning ya. Deep learning itu kan berarti harus ada training sama tes kan ya. Ya at least dana yang dibutuhkan banyak ya untuk training. Kita harus tahu dulu nih, misalnya deep learningnya pakai variabel A sampai G ya Bu ya. A sampai G itu stunting di Indonesia. Kalau ada variabel A sampai G, ya kita untuk nge-training itu kan berarti butuh beberapa sampel ya Bu, untuk valid sampelnya. Bisa, tapi mungkin tidak menggunakan data phylogenetic. Ya itu harus dirancang ulang sih. Kira-kira konversinya gimana, dari hasil tree-nya atau gimana, atau dari hasil statistiknya dijadikan variabel. Kalau Nah, data sequence-nya ini nggak bisa ya, jadi salah satu variabel. uh, Kalau data sequence-nya mungkin bisa. Jadi kalau sequence ini ada mutasi di sini, di sini, di sini, berarti dia stunting di Indonesia. Atau ada mutasi di sini, di sini, sini, sequence kayak gini, berarti data di mana. Tapi harus ini dulu. Apa ya? Kalau di deep learning butuh training ya, Bu ya. iya perlu training. Training data, training sama tes. Nah itu kan kita harus bikin sendiri ya, soalnya nggak ada datanya ya. Saya Iya kan ya? kepikirnya kita bisa pakai RNN ya untuk data-data sequence ini. Belum pernah coba sih, cuman jadi Oke. kayak orang melakukan kayak di NLP gitu. Mereka kan dari kata-kata gitu. Jadi kita lebih ke sequence, urutan sequence-nya. Iya. Belum pernah nyoba, cuman kayak ngebayanginnya kok kayaknya bisa gitu. Tapi tahu. Nah, mungkin saya juga belum ke arah deep learning, tapi mungkin mending dicari Bu Lili. Di searching dulu, misalnya deep learning menggunakan data DNA. Saya penasaran juga. Coba. Ya soalnya kalau submit paper ke apa jurnal bereputasi itu pada fokusnya ke ini semuanya ke deep learning gitu. Agak susah kalau mau tembus yang Q1, Q2 kalau nggak pakai itu. Oke, ini ada kayaknya Bu. Ini ada pendekatan deep learning baru tingkatkan prediksi struktur. Kan? Microarray. Ini udah ada kayaknya Bu. Jadi harusnya bisa ya. Jadi Tapi data mungkin ini klasifikasi kanker berdasarkan data RNA. Ya deep learning model metagenome ya. Mungkin bisa dicari ya Bu ya. Nanti bisa dicari-cari mengenai deep learning menggunakan data DNA. Kalau keyword bahasa Indonesia tidak ketemu, kan masih jarang ya di Indonesia. Jadi menggunakan keyword bahasa Inggris ya Bu Lili. Deep learning with DNA sequences atau deep learning with protein sequences in specific disease ya. In cancer gitu, in stunting, in COVID-19 kayak itu ya Bu. Harusnya di Indonesia belum ada ya. belum ada karena Saya mikirnya belum ada. resource-nya susah kan. Harus punya mesin yang cukup tangguh. Ya, nanti coba Bu Lili pakai bahasa Inggris berarti keyword-nya. Nanti kalau butuh selanjutnya diskusi metode segala macam bisa kita diskusiin. Oke. Yang mau bertanya, ini waktunya 6 menit lagi. Izin bertanya, Bu, Pak. Ya, silakan. Baik, jadi pertanyaannya mengenai penelitian saya, yaitu anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah filogenetik ini bisa digunakan untuk mendeteksi risiko melahirkan anak ABK, dan apa saja parameter yang bisa digunakan untuk inputannya? Dan bisakah kita deteksi sejak keturunan itu berumur berapa? Itu saja pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Alfie. Jadi seperti prediksi ya. Prediksi apakah anaknya sudah lahir belum nih? Anaknya sudah lahir atau ketika
Yang ini Pak juga menjadi pertanyaan, di umur berapa gitu bisa kita deteksi? Saya cerita sedikit. Ada student saya yang kami kirim ke National University of Singapore. Nah, NUS ya, NUS Singapore. Jadi dia itu penelitiannya tentang yang tadi, anak-anak berkebutuhan khusus, tapi datanya itu data bayi tabung itu loh, Bapak Ibu. Jadi data bayi tabung yang sudah di zigotnya sudah terbentuk ya. Nah, itu diambil sampel DNA-nya. Diambil sampel DNA-nya, terus dia ngelihat. Nah, sekarang itu penyakit-penyakit berkebutuhan khusus itu udah ada biomarkernya. Misalnya penyakit berkebutuhan khusus apa itu biomarkernya ada SNP ya. Ada mutasi DNA di lokasi tertentu di DNA kita dibandingkan dengan normal. Nah, dari penelitian dia itu untuk bayi tabung saja ketika di usia zigot ya, belum jadi embrio ya, belum jadi apa. Nah, itu pun sudah bisa ya. Itu pun sudah bisa ketika belum jadi manusianya pun sudah bisa dilihat, diprediksi kira-kira anak ini bakal terkena penyakit A atau tidak. Nah, gitu. Jadi intinya kalau sejak usia berapa, sejak awal juga harusnya sudah bisa. Tapi kan kalau proses persalinan normal susah ya ngambilnya ya. Harus biopsi segala macam. Tapi kan kalau bayi tabung gampang. Soalnya dia di luar rahim, di luar perut ibunya. Jadi gampang ngambil DNA-nya. Tapi kalau persalinan yang normal yang di dalam perut itu agak susah ngambilnya. Mungkin secara logika bisa saja pas bayinya lahir ya atau gimana gitu ya. Ngambil DNA, asal DNA-nya bisa diambil. Halo, gitu ya? Iya Pak, untuk keterkaitannya dengan filogenetik itu bagaimana ya Pak? Oh iya, untuk keterkaitannya ini gimana? Dengan phylogenetik berarti kan nanti sampel yang ada kita dapat data DNA-nya, terus kita juga harus koleksi sampel-sampel DNA data penyakit yang keterbelakangan ya, keterbelakangan penyakit yang dimaksud ya. Jadi misalnya kita sudah ada nih data di NCBI, cari dulu data di NCBI tentang penyakit yang diinginkan, misalnya penyakit A. Kita koleksi dulu DNA-nya, koleksi semua DNA-nya. Misalnya kita ambil DNA-nya dari data Indonesia, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Hampir sama ya biasanya penyakit kayak gitu ya. Jadi bentuk mukanya hampir sama segala macam. Nah, itu bisa koleksi data DNA-nya dulu. Nah, terus misalnya kita pengen prediksi dari ibu ini, apakah anaknya akan ada penyakit tersebut ya. Jadi makanya kita buat phylogenetic tree-nya nanti. Kira-kira misalnya nih diketahui oh penyakit A ini kalau ada mutasi di site 5 dari A ke G ini bakal ada penyakit ini. Nah, jadi makanya nanti kita bisa melakukan alignment dari sequence yang tadi. Dari data yang kita mau prediksi, kira-kira ada nggak mutasi di site tersebut? Soalnya kalau ada mutasi di site tersebut, oh ini diprediksi dia bakal dapat penyakit tersebut, gitu ya. Jadi dari alignment saja sudah terlihat. Nanti kita bisa konstruk ke phylogenetic tree-nya, kira-kira dia lebih spesifik DNA-nya ke saya kurang paham apakah berbeda ya antara penyakit A itu di antara regional ya, Asia, Afrika, Indonesia dan lain sebagainya. Nah, itu bisa terlihat di phylogenetic tree apakah sekuensinya berbeda. Oke, seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak.
terjawab ya pertanyaannya, tapi ya itu, kita harus melakukan sequencing ya. Iya, Pak. Kita harus melakukan sequencing. Gampang kan ya? Asalkan di sini kan di Indonesia sudah banyak sequencingnya. Mesin NGS-nya sudah banyak, jadi bisa apa namanya, bisa dicoba. Sembari nanti ibunya atau mbaknya bisa download data dari, saran saya download dulu data yang ada saja untuk penelitiannya. Nanti dibuat phylogenetiknya, apakah sama data regional Indonesia sama yang lain, seperti itu. Nah, sama baca literatur, kira-kira penyakit A itu biomarkernya apa, mutasinya terjadi di mana. Yang saya tahu, student saya yang melakukan penelitian di INDUS itu ada mutasi-mutasi di lokasi tertentu itu yang menyebabkan penyakit tersebut. Jadi harus baca literatur dulu ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin Pak David, saya mau bertanya. Ini kebetulan ada beberapa yang mahasiswa bimbingan saya ya. Jadi mereka mungkin Pak David bisa share sedikit apa yang bisa mereka lakukan dengan filogenetik ini. Seperti pertanyaan si Halvi tadi. Ini ada juga Icut ya yang dari mahasiswa fast track yang mau masuk ke magister teknik elektro, tapi dia lebih tertarik ke biomedik gitu. Ternyata memang kuncinya kayak saya lagi ngambil program doktoral dan saya kepingin mengembangkan masalah deteksi stunting untuk di Aceh, untuk diterapkan di Aceh. Jadi berdasarkan konsultasi, memang saya arahnya itu ke deep learning. Tapi tadi mendengar pembahasan tentang filogenetik, kayaknya nanti akan saya diskusikan lagi sama profesor saya, apa bisa nanti dibandingkan ya kan, sambil terus membaca literatur seperti yang masukan dari Pak David tadi, sehingga nanti ada algoritma tertentu yang bisa menggabungkan, matchingkan ini antara deep sama filogenetik. Mungkin bisa di-share sedikit topik-topik yang bisa dibuat sebagai penelitian anak-anak ini, Pak. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Jadi phylogenetics ini kan menggunakan data DNA, protein. Jadi mungkin kita bisa analisa kira-kira spesies yang ada DNA atau protein itu di mana saja. Nah, intinya kan berarti semua spesies ada ya, Bapak Ibu, proteinnya, DNA-nya. Nah, jadi kita bisa ke hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Nah, kalau ke hewan, misalnya nih kita yang saya bilang tadi ya, pengen melihat bibit unggul ikan spesies tertentu ya. Nah, kira-kira ikan spesies A yang dibudidayakan dengan air. Saya nggak terlalu paham ya peternakan, tapi ini saya kira-kira saja. Jadi ikan spesies A dibudidaya selama berapa tahun dengan air tawar, atau ikan spesies B. Ikan spesies A juga dibudidayakan dengan environment yang berbeda, misalnya dengan air biasa atau dengan air sungai ya gitu ya, berapa tahun. Nah, kita ambil DNA-nya. Terus kita lihat apakah ada perbedaan di DNA-nya atau tidak di whole genome-nya atau di protein tertentu atau di gen tertentu. Nah, yang bisa kita analisis misalnya kerentanan terhadap penyakit. Atau yang kita bisa analisis struktur tubuhnya ikan, besar atau tidak gitu, atau kecil dari seberapa tahun itu. Nah, itu sudah dilakukan oleh Badan Perikanan Indonesia. Nah, kita bisa lihat nih, kira-kira gen apa yang mempengaruhi
mereka rentan terhadap penyakit tertentu, atau gen apa yang bisa dijadikan biomarker biar tubuhnya itu gede-gede gitu ya, produksinya gede-gede. Nah, itu salah satu contoh. Kalau di hewan ya, kalau di hewan selain mendeteksi penyakit, bisa juga melihat bibit unggul di hewan. Kalau di virus ya tadi, berarti kita bisa lihat variannya. Kira-kira yang di Indonesia ini lebih dekat dengan varian yang mana? Varian di Cina atau di India dan lain sebagainya. Nah, yang lain lagi misalnya apa ya? Tentang apa lagi? Misalnya kita pengen melihat penyakit tertentu. Misalnya penyakit tipe-tipe kanker ya. Misalnya di salah satu kanker atau kanker paru-paru, kira-kira dari data DNA ini apakah di part tertentu ada terjadi SNP ya, ada terjadi SNP. Nah, misalnya paru-paru itu biomarkernya protein B ya. Saya ini kira-kira aja ya. Nah, kira-kira di protein B itu ada mutasi nggak antara penduduk Indonesia, Singapura, Malaysia? Ada SNP nggak? Mutasi bisa dibilang SNP. Nah, kalau ada, ya tidak bisa dong treatment yang sama untuk mengobatin pasien kanker ini. Itulah yang terjadi di Indonesia, di dunia saat ini. Kenapa kanker nggak bisa terobati? Kenapa obatnya tidak efisien? Ya belum tentu cocok dengan DNA-nya kita. Jadi kan obat yang dibuat saat ini ya secara general, secara ya mungkin secara general ya, mentarget semua orang, tapi belum tentu cocok. Nah, makanya nanti ada kasus Bu, namanya personalized medicine ya. Personalized medicine itu kasus seksi ya, itu kasus yang future based banget ya. Nanti kedepannya mungkin kalau data DNA seluruh manusia sudah terrecord di rumah sakit, kita bisa ngedevelop personalized medicine namanya. Nah, dari personalized medicine itu akan dibuat treatment individually ya. Nah, itu contohnya ya, Bu ya. Kalau dari kriminal yang tadi, berarti ada yang penting ada data DNA-nya. Yang penting data DNA-nya ada. Kalau dari data kriminal berarti kan suspek AIDS atau suspek ini bisa terlihat dari phylogenetic tree ya. Kira-kira mereka dapat HIV dari siapa gitu. Atau misalnya kita ada kasus apa ya namanya? DNA testing ya, kayak ada ribut kan misalnya ini anaknya anak siapa, nah apa benar anak saya gitu ya, ya bisa terlihat dari phylogenetic tree, atau juga bisa juga melalui genetic testing ya, kayak kira-kira saya bakal kena kanker nggak ya. Nah itu kan sudah ada biomarker semua ya, jadi kita tinggal melakukan phylogenetic alignment, bisa terlihat nanti. Mungkin itu sedikit contoh. Kalau mau lebih banyak lagi, banyak banget sebenarnya topiknya yang bisa. Kalau mau banyak lagi, contohnya kemarin kan slide kemarin di awal saya sudah share bagaimana pergi ke jurnal-jurnal bioinformatika ya Bu ya. Di slide awal yang pertama minggu yang kemarin. Jadi mungkin ke jurnal tersebut nanti tinggal keyword pakai bahasa Inggris ya kayaknya keywordnya. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa, harus pakai bahasa Inggris, phylogenetic gitu. Phylogenetic di kanker, phylogenetic di stunting, phylogenetic di apa, nah bisa terlihat di situ. Nanti kita bisa adopt metodenya, dirubah dikit, jadilah penelitian. Oke, terima kasih Pak David. Ini kayaknya Bu Lili udah khusus ya, Bu Lili. Ya, nggak apa-apa. Oke, ada lagi mungkin saya ambil alih aja karena menurut ini chat Bu Lili, Pak David juga ada kegiatan lain ya, ada rapat. Kalau nggak ada saya cukupkan, saya mau nanti mungkin bisa, saya nggak tahu juga nih minggu depan ada atau enggak, nanti mungkin bisa dihubungi Bu Lili. Saya mewakili Bu Lili dan kawan-kawan dari program studi teknik elektro Universitas Syahkuala mengucapkan terima kasih Pak David atas waktunya dan sharingnya. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa saya ini bisa
mengambil topik penelitian dari sharing ilmu yang Pak David Ya, berikan. semoga Ya. ya Bu, semoga bermanfaat. Ya, terima Oke, kasih banyak. begitu saja ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, izin live ya Bu. Iya.